Bunyi la ilaha illallah, saya belum membahas tentang Al-Quran, sedikit lagi. Bunyi la ilaha illallah itu menegaskan keesaan Allah. Apa buktinya? Kalau Allah itu esa, Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, gak punya anak, gak punya istri. Apa buktinya? Saya kasih alasan yang sederhana. Anggap ada dua Tuhan. Dua Tuhan. Dua Tuhan ini sama-sama punya kehendak, sama-sama punya kemauan. Karena gak mungkin Tuhan gak punya kemauan. Kalau dua Tuhan ini bersepakat nih, oh ayo kita ciptakan bumi aja dah. Kamu bumi sebagian ya, aku sebagian bumi yang lain. Katakan begitu ya, bersepakat menciptakan bumi, lalu membagi tugas. Tuhan yang satu separuhnya, Tuhan yang satu separuhnya lagi. Apa konsekuensinya? Kalau Tuhan dua kemudian bersepakat kayak begitu. Kalau dua-duanya bersepakat, kemudian membagi kekuasaannya, berarti kalau begitu kekuasaan Tuhan itu tidak mutlak. Terbatas. Kekuasaan Tuhan ketika itu terbatas, hanya menyangkut separuh saja. Atau keduanya sepakat, saya ingin menciptakan negara Indonesia, kata Tuhan yang satu, saya ingin meniadakannya. Maaf, saya juga ingin mengadakan Indonesia. Yang ini kita sepakat dulu, anggap Tuhannya sepakat. Saya ingin menciptakan Indonesia, yang satu juga bilang, saya juga ingin menciptakan Indonesia. Itu namanya tahsilul hasil. Sesuatu yang udah ada itu gak perlu diadain lagi. Ya, kalau Tuhan yang satu sudah mengadakan negara Indonesia, Tuhan yang kedua jadi nganggur. Buat apa mengadakan sesuatu yang sudah ada? Dan itu mustahil bagi Tuhan, punya pengangguran. Atau punya kekuasaan yang tidak mutlak, itu mustahil. Itu kalau Tuhan sama-sama sepakat, kekuasaannya menjadi tidak mutlak dan ketika itu Tuhan menjadi lemah. Pertanyaannya, masuk akal gak ada Tuhan pencipta alam semesta tapi lemah? Itu gak masuk akal. Sekarang bagaimana kalau berselisih Pak? Dua Tuhan ini berselisih. Yang satu pengen mengadakan bumi, yang satu lagi pengen meniadakan. Sama, ujung-ujungnya salah satu dari keduanya akan menjadi Tuhan yang lemah. Karena dia gak bisa mewujudkan keinginannya. Yang satu pengen ada bumi diciptakan. Oh kata Tuhan yang satu, enggak aku gak mau ada bumi. Karena tidak mau ingin melihat penderitaan, kemudian darah yang bercucuran. Misalnya kata Tuhan yang satu. Berarti Tuhan yang satu ini kehendaknya tidak terwujud, dia menjadi sosok yang lemah. Dan sosok yang lemah tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Alasan paling sederhana. Kalau begitu, yang paling masuk akal itu adalah iman yang kita peluk sekarang itu. Bahwa Allah itu satu. Allah satu itu maksudnya apa? Allah satu itu maksudnya Allah itu esa dalam zatnya. Zat Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Bapak punya tangan, punya mata, punya kepala, punya kaki. Seperti anggota badan yang kita miliki sekarang. Allah nggak begitu. Allah tidak butuh dengan anggota badan dan dia tidak tersusun dari bagian-bagian. Allah esa dalam zatnya maksudnya itu. Makna lainnya Allah esa dalam zat maksudnya apa? Tidak ada zat makhluk atau wujud makhluk yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya esa dalam zat. Ini akidah kita Pak, jangan disepelekan ya. Ini adalah hal yang paling fundamental dalam agama kita. Harus kita pahami dengan baik. Jadi Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian, juga tidak diserupai oleh zat makhluk, esa dalam zat. Esa dalam sifatnya juga. Apa maksudnya esa dalam sifat? Tidak ada sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu gampangnya. Kemudian esa dalam perbuatan. Esa dalam perbuatan maksudnya semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mengupayakan, tapi Allah yang menciptakan. Saya buka gelas, kemudian saya minum. Ini perbuatan saya, perbuatan saya. Tapi dalam akidah kita diajarkan meskipun manusia itu berbuat baik, berbuat buruk, berbuat ketaatan, berbuat kemaksiatan, penciptaan perbuatan ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengupayakan. Dan kita bisa memilih Pak, andaikan ini gelas berisikan khomer dan minum khomer dalam agama kita terlarang, saya akan dihisab sama Allah gara-gara minum khomer ini. Meskipun Allah yang menciptakan perbuatan ini. Kenapa? Karena saya punya kebebasan memilih. Saya bisa singkirkan minuman ini, gak jadi minum. Saya bisa mengambil, kemudian saya minum. Kita semua punya pilihan dan Allah akan mempertanyakan pilihan itu. Tapi kita harus yakin semua kejadian, semua perbuatan itu Allah yang menciptakan. Baik dan buruk. Makanya kita diajarkan dalam rukun iman percaya kepada qada dan qadar. Percaya qada dan qadar artinya khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya harus percaya semuanya ciptaan Allah. Satu bagian syahadat yang lain Pak. Selebihnya saya ingin memberikan sesi tanya jawab. Supaya kalau ada bapak atau ibu yang bertanya-tanya tentang agamanya. Ada keraguan dalam hatinya silahkan tanyakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya menjawab nanti.